takkan pernah lepaskan, Engkaulah segalanya. Yesus, Engkau Tuhan, mulia namamu. Yesus, Engkau Raja, mulia namamu. Kau hapus segala dosaku, segala celah dan maluku, Engkaulah segalanya. Saat jatuh kau angkatku, saat haus kau penuhiku, Engkaulah segalanya. Yesus, Engkau Tuhan, mulia namamu. Yesus, Engkau Raja, mulia namamu. Yesus, Engkau Tuhan, mulia namamu. Yesus, Engkau Raja, mulia namamu. Yesus, domba Allah, mulia namamu. Yesus, domba Allah, mulia namamu. Mulia namamu. Terima kasih Bapa di surga, Engkaulah segalanya dalam hidup kami. Engkaulah kekuatan kami, Engkaulah permata yang indah dalam seluruh keberadaan hidup kami. Kami bangga punya Allah seperti Engkau, Bapa yang hidup, Bapa yang luar biasa, Bapa yang ajaib, Bapa yang tidak pernah meninggalkan kami, yaitu Bapa yang kekal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, Engkaulah segala-galanya dalam hidup kami. Terpujilah Engkau selama-lamanya, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, Engkaulah Juru Selamat kami yang hidup, yang layak dipuji, disembah selama-lamanya. Apapun yang terjadi dalam hidup kami akan tetap memuji, memuliakan Engkau, menyembah Engkau, mengiringi Engkau, melayani Engkau, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Sebentar hamba akan memberikan firman Tuhan, urapi hamba. Biarlah Engkau yang berkata-kata dengan hamba-Mu, setiap orang yang mendengarkannya diberkati dan dimuliakan oleh Tuhan, dan Tuhan dimuliakan dan diagungkan dalam seluruh keberadaan hidup kami. Ajari kami Tuhan tetap rendah hati, tidak sombong dalam seluruh hidup kami, karena kami tahu semuanya adalah karena anugerah dan kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa di sorga, berfirmanlah Engkau, kami siap mendengarkannya. Haleluya. Amin. Salam Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, dimanapun kita berada, saya kembali akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan, yaitu tentang tema yang saya bagikan, pengharapan di dalam kesukaran. Pengharapan di dalam kesukaran. Kita harus memiliki pengharapan di dalam kesukaran atau kesulitan. Kenapa? Karena pengharapan di dalam Yesus Kristus tidak pernah mengecewakan. Dikatakan dalam Roma 5:5,
karena kasih Kristus telah dari hati kita, maka pengharapan itu tidak mengecewakan. Kenapa? Karena Yesus, pengharapan di dalam Yesus tidak pernah mengecewakan. Pengharapan di dalam Tuhan Yesus Kristus adalah pengharapan yang pasti, bukan mudah-mudahan. Pengharapan yang jelas, yaitu pengharapan yang memberi kemenangan, yang memberikan kekuatan, dan jelas segala-galanya dalam hidup kita. Jangan pernah kita bimbang dan ragu dalam mengiring Tuhan, dalam mengikut Tuhan. Apapun yang terjadi, pengharapan dalam Yesus Kristus itu tidak sia-sia. Pengharapannya pasti dan jelas, memberikan kepada kita kekuatan dalam menghadapi masalah personal apapun, memberikan kemenangan, memberikan damai sejahtera dan sukacita. Sehingga ketika kita memiliki pengharapan, kita tidak kecewa, kita tidak putus asa, tidak stres, tidak gantung diri atau bunuh diri dari lantai 5 ke lantai bawah, atau minum baygon. Tidak, karena dia tahu ada pengharapan di dalam Yesus Kristus yang selalu menyertainya, yang selalu memberikan kepadanya, yaitu kemenangan demi kemenangan dalam menghadapi setiap persoalan. Saya akan bacakan buat kita, bagi saudara yang kasih Tuhan, di dalam 2 Korintus pasal yang keempat, ayat yang ke-16 sampai dengan ayat 18. Dikatakan di situ, jangan tawar hati juga waktu menghadapi maut. Dikatakan di sini, sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahir kami semakin hari semakin merosot, namun manusia batinnya kami diperbaharui dari hari ke hari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan. Yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Jadi kita memiliki pengharapan di dalam Kristus Tuhan, tidak tawar hati dalam menghadapi pergumulan persoalan, khususnya dalam virus corona yang belum kunjung selesai pada saat ini. Kita memiliki pengharapan dan tidak tawar hati. Orang yang memiliki pengharapan di dalam Yesus Kristus Tuhan tidak pernah tawar hati, tidak pernah bimbang dan ragu. Karena dikatakan dalam Amsal pasal yang ke-24 ayat yang ke-11, orang yang tawar hati itu akan kecil kekuatannya, semangatnya akan kecil, dan dia akan kalah dalam masalah persoalan. Dia akan kalah dan menyerah dalam masalah persoalan. Dia akan cepat-cepat lari dari Tuhan karena dia tawar hati dan kecut, karena dia lihat persoalan itu lebih besar dari kehidupannya, lebih besar dari segala apa yang dia alami. Ini orang yang tawar hati. Tapi orang yang tidak tawar hati, dia melihat masalah persoalan itu tidak lebih besar dari kekuatannya, dan dia berkata bahwa masalah itu adalah setimpal dengan iman. Sehingga ketika ada masalah persoalan, bahkan ketika secara lahiriah hidup kita makin merosot, hidup kita secara lahiriah makin menurun, tetapi rohnya, batinianya makin diperbaharui dari hari ke hari di dalam Tuhan. Bahkan dikatakan di sini dalam firman Tuhan, dikatakan di sini, penderitaan yang kita alami ini tidak sebanding dengan kemuliaan Tuhan yang Tuhan nyatakan dalam hidup kita. Tidak sebanding, apa yang kita alami ini tidak sebanding dengan kemuliaan Tuhan yang Tuhan nyatakan buat kita nanti ketika kita berjumpa dengan Tuhan. Artinya apa? Semua pengalaman-pengalaman atau penderitaan-penderitaan yang kita alami dalam dunia ini adalah tidak melebihi kekuatan kita, dan itu setimpal dengan iman kita. Bahkan tidak seberapa dengan pengorbanan Yesus Kristus yang telah menyelamatkan kita. Makanya kita jangan tawar hati, jangan kecut dan tawar hati. Kita harus ingat pengorbanan Yesus yang telah menolong kita, yang telah menyelamatkan kita. Bahkan dia rela mati di kayu salib untuk menebus dosa kita. Belum seberapa penderitaan yang kita alami dibanding dengan pengorbanan Yesus yang telah menyelamatkan. Itu yang harus kita ingat, sehingga tidak tawar hati dalam pergumulan-pergumulan, bahkan menghadapi maut sekalipun. Ini yang diinginkan Tuhan dalam diri kita.
Sehingga kita harus memiliki pengharapan yang pasti. Pengharapan yang jelas di dalam Yesus Kristus Tuhan. Bukan mudah-mudahan. Tapi pasti Tuhan menyertai kita. Pasti Tuhan memberikan kemenangan demi kemenangan. Dalam setiap pergumulan-pergumulan. Dalam kesukaran-kesukaran apapun yang kita alami. Tetap percaya kepada Tuhan. Tetap berharap kepada Tuhan. Karena dikatakan dalam firman Tuhan. Di dalam Ratapan 3:5. Bahwa Tuhan itu baik bagi orang-orang yang berharap kepadanya. Saya bacakan Bapak Saudara yang kasih Tuhan. Dikatakan dalam Ratapan pasal yang ketiga ayat 25. Tuhan adalah baik bagi orang-orang yang berharap kepadanya. Bagi jiwa yang mencari Dia. Tuhan itu baik. Tuhan itu tidak pernah jahat bagi kita semua. Apapun yang terjadi dalam hidup ini, Tuhan tidak pernah merencanakan kejahatan bagi kita. Jangan salah persepsi dalam menilai Tuhan. Tuhan itu tidak pernah membuat kecelakaan buat kita. Bahkan dalam Yeremia pasal 11 ayat 33 itu dikatakan di situ, 28 ayat 11 itu dikatakan di situ bahwa rancangan Tuhan itu bukan rancangan kecelakaan, tapi rancangan damai sejahtera yang memberikan kepada kita pengharapan. Yang memberikan kepada kita kemenangan-kemenangan yang gemilang. Jadi jangan pernah kita berkata bahwa setiap pengharapan di dalam Yesus Kristus mengecewakan. Tidak pernah. Mari pengharapan Yesus itu jelas. Dan Tuhan tidak pernah melakukan kejahatan buat kita. Oleh karena itu, mari kita memiliki pengharapan yang pasti dalam hidup ini. Hanya dalam Yesus Kristus Tuhan. Apa yang menjadi pengharapan kita? Yang pasti dalam kesukaran-kesukaran ini yang kita hadapi ini. Dalam masalah-masalah yang kita hadapi ini. Sehingga kita tidak tawar hati dalam mengiring Tuhan. Tidak putus asa, tidak stres di pohon toge. Sehingga dia mau mendahului Tuhan dalam dirinya. Itu salah. Itu tidak boleh kita lakukan. Apa yang kita lakukan dalam hidup ini? Sehingga kita tidak tawar hati dalam pengharapan-pengharapan dalam mengiring Tuhan. Yang pertama adalah kita harus yakin bahwa Allah beserta kita. Itu pengharapan kita. Kita harus yakin bahwa Allah Immanuel yang selalu menyertai kita dalam seluruh kehidupan kita. Orang yang yakin akan penyertaan Tuhan dalam dirinya, dia tidak pernah menyalahkan Tuhan. Dia tidak pernah bersungut. Dia tetap bersyukur bahwa Tuhan selalu ada beserta dia. Dan dia yakin bahwa Allah itu tidak pernah meninggalkannya. Yesus Kristus tidak pernah meninggalkannya dalam setiap persoalan, masalah apapun dalam hidup ini. Khususnya dalam virus corona ini. Dia yakin dan percaya Tuhan Yesus Kristus tidak pernah meninggalkannya dalam keluarganya, dalam pendidikannya, dalam pergumulannya, dalam masalah apapun. Dia memiliki pengharapan bahwa Yesus Kristus menyertainya. Yesus Kristus tidak pernah meninggalkannya. Karena apa? Karena Yesus berjanji, aku akan menyertai engkau sampai kesudahan zaman. Asal kita tetap percaya, berharap kepada Tuhan. Berharap dan bergantung semua kepada Tuhan Yesus Kristus. Kita harus yakin dalam kehidupan ini jangan bimbang dan ragu. Orang yang bimbang dan ragu akan penyertaan Tuhan, bahwa Tuhan beserta dengan kita, adalah orang yang tidak yakin bahwa Tuhan adalah segala-galanya. Tuhan adalah yang punya langit dan bumi segala isinya. Ini, jangan takut, jangan bimbang dan ragu. Yesus Kristus itu tidak pernah meninggalkan kita. Makanya dia tetap bersemangat, bergairah dalam hidup ini. Apapun yang terjadi, dia tidak pernah tinggalkan Tuhan dalam masalah persoalan apapun. Dan dia tidak pernah menyalahkan Tuhan. Tuhan, kok belum terjadi mujizat hari-hari ini? Belum, Tuhan tolong saya ini. Dia tidak pernah menyalahkan Tuhan. Dia tetap sabar menunggu janji Tuhan. Sabar menanti janjian Tuhan yang memberikan kemenangan kepadanya. Dia yakin Tuhan menyertainya. Makanya dia tidak pernah tinggalkan Tuhan. Ini harus ada keyakinan kita. Ini pengharapan kita. Pengharapan kita. Yang kedua, bagi saudara yang dikasihi Tuhan, kita harus yakin bahwa Allah selalu peduli buat kita. Dalam setiap persoalan masalah apapun yang kita hadapi. Peduli ke Allah mengerti, Allah peduli, seperti lagu pujian. Allah mengerti, Allah peduli dalam segala perkara apapun
Dia selalu peduli dan mengerti dalam seluruh hidup kita. Sehingga kita tabah menghadapi. Jangan cepat-cepat putus asa dan stres. Karena apa? Dia pasti memberikan kepada kita kemenangan. Yesus Kristus pasti memberikan kepada kita jalan keluar dalam menghadapi masalah persoalan apapun. Karena apa? Karena Allah itu tidak akan membuat kita makin menderita, bukan. Allah itu akan memberikan kepada kita kekuatan sehingga dalam penderitaan yang kita alami ini kita menang bersama dengan Tuhan. Mari kita sebagai orang yang percaya di dalam Yesus Kristus Tuhan, yakin dan percayalah. Tuhan pasti menyembuhkan kita. Kita harus peduli. Tuhan pasti akan menyelamatkan kita. Tuhan pasti akan memberikan pertolongan buat kita. Tuhan pasti akan memberkati kita. Itu kepedulian Tuhan dalam diri kita. Tuhan pasti memberikan kepada kita yaitu damai sejahtera dan sukacita. Peduli. Tuhan itu peduli. Bahkan Dia mengasihi kita. Tidak ada seperti Dia yang selalu peduli buat kita. Ketika ada masalah persoalan, Dia memberikan penghiburan buat kita. Sehingga kita kuat dan tabah menghadapinya. Ini. Yang seterusnya, yang ketiga, Bapak Saudara yang dikasih Tuhan, kita harus yakin dan percaya bahwa masalah persoalan yang kita hadapi itu tidak melebihi kekuatan iman kita. Tidak melebihi kekuatan iman kita. Dalam 1 Korintus 10 ayat 13. Pencobaan-pencobaan yang kamu adalah pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan iman kita. Sehingga kita dapat menanggungnya bersama dengan Tuhan. Ini orang yang memiliki pengharapan di tengah-tengah kesukaran ini, dia yakin dan percaya bahwa masalah persoalan yang dia alami itu tidak melebihi kekuatannya. Ya, dia tidak akan menyerah akan masalah itu, tapi dihadapi bersama dengan Tuhan. Sehingga Tuhan memberikan kemenangan. Jadi dia berkata, Tuhan Yesus Kristus, mampukan saya untuk mengatasi masalah ini. Beri kekuatan kepadaku untuk mengatasi persoalan ini. Sehingga saya dapat menang. Jadi dia tidak pernah berdoa, Tuhan cabut masalah ini. Enggak. Justru dia bersuka cita, senang. Ketika ada masalah itu akan memberikan kekuatan kepadanya. Dan mengajari supaya dia mendekatkan diri kepada Tuhan. Mari kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kalau kita yakin dan percaya bahwa masalah itu tidak melingkupan kita, maka kita berkata, masalah itu menjadi berkat. Masalah itu bukan menjadi malapetaka dalam diri kita. Masalah itu akan menguatkan iman kita, membuat kita makin bertumbuh dalam iman, tahan uji, membuat kita makin merendahkan hati di hadapan Tuhan dan tidak sombong di hadapan Tuhan. Ini yang mengimani firman Tuhan itu dan memberi pengharapan. Dan dia berkata bahwa masalah persoalan itu membuat saya makin dekat dengan Tuhan, bukan makin menjauh, bukan makin menyalahkan Tuhan. Orang yang memiliki harapan seperti ini, dia yakin dan percaya dalam pribadinya bahwa Tuhan memberikan kemenangan demi kemenangan dalam setiap persoalannya. Yang seterusnya, Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, kita harus yakin dan percaya bahwa Allah akan memberikan kekuatan, penghiburan, keteguhan iman dalam diri kita, dan kemenangan demi kemenangan kita. Ada Roh Kudus yang memberikan penghiburan, kekuatan buat kita. Jadi kita tidak dibiarkan yatim piatu dalam hidup ini selama kita di dunia ini. Tidak. Ada Roh Kudus di dalam hati kita sehingga kita makin semangat, bergairah dalam mengiring dan melayani Tuhan. Ada Roh Allah bekerja dalam hati kita. Dia memberi penghiburan dan kekuatan. Ketika kita mengalami masalah persoalan dalam keluarga kita tidak putus asa. Ada Roh Kudus yang menghibur kita sehingga kita tenang dan tabah dalam menghadapi. Ada Roh Allah dalam diri kita sehingga kita tenang dan tabah dalam menghadapi apapun dalam hidup ini. Mari kita jangan cepat-cepat meninggalkan Tuhan dalam hidup ini. Jangan cepat-cepat kita lari dari Tuhan. Ada Roh Kudus yang memberikan kekuatan kepada kita sehingga tidak cepat lari dari Tuhan, tapi cepat dapat introspeksi diri dan datang kepada Tuhan dalam masalah persoalan yang ada. Yakinlah,
Roh Kudus itu bersama dengan kita. Roh Allah itu bersama dengan kita. Dan Roh Kudus itu yang mengajari kita, membimbing kita untuk melakukan kebenaran firman Tuhan. Roh Kudus itu yang mengisap kita akan dosa. Roh Kudus itu yang memberikan kepada kita kebenaran. Kita mengerti kebenaran. Makanya jangan sampai kita mendukakan Roh Kudus. Jangan sampai kita mendustai Roh Kudus dalam diri kita. Atau menentang Roh Kudus dalam diri kita. Karena Roh Kudus adalah Roh Allah sendiri. Roh Tuhan Yesus Kristus sendiri. Dan ketiganya adalah satu. Itulah Roh Allah, Roh Yesus Kristus yang diutus buat kita sampai saat ini. Yang kita tabah dan kuat dalam pengharapan dalam Yesus Kristus. Orang yang memiliki pengharapan Yesus Kristus Tuhan, dia yakin Roh Kudus itu menyertainya, menghiburnya. Sehingga dalam kesukaran-kesukaran apapun yang dialami dalam hidup ini, dia tetap yakin bahwa Tuhan memberi kemenangan kepadanya. Mari kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, jangan sampai kita dalam hidup ini, dalam mengiringi Tuhan ini, ketika ada masalah persoalan dalam kesukaran apapun itu, kita menjadi kalah. Kita menjadi tidak menang. Jangan saudara. Mari kita tampil lebih menang bersama dengan Tuhan dalam hidup ini. Memang dalam hidup ini ada perjuangan-perjuangan yang kita hadapi. Kita harus tetap berjuang sampai saudara. Jangan sampai kita dalam pengharapan kita dalam mengiringi Tuhan sehingga kita kecewa dan tinggalkan Tuhan. Jangan saudara. Mari kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, yakin dan percaya Tuhan menyertai kita. Kita yakin dan percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Kita yakin dan percaya bahwa Tuhan peduli dan care buat kita. Kita harus yakin dan percaya bahwa masalah yang kita hadapi itu tidak melebihi kekuatan kita. Dan kita yakin dan percaya bahwa Allah selalu memberi kekuatan dan penghiburan, kemenangan bagi kita. Ini menjadi pengharapan kita sehingga kita tidak putus asa, tidak tawar hati dalam menghadapi pergumulan-pergumulan hidup ini. Sehingga hidup kita ini berkata, Tuhan Engkau baik, Tuhan Engkau luar biasa dalam hidup apapun yang terjadi. Dan yang penting ingat, segala persoalan-persoalan yang kita hadapi ini tidak sebanding dengan pengorbanan Yesus di kayu salib. Yesus itu sudah disalibkan, harus kita ingat pengorbanannya. Sehingga kita tidak tawar hati dan kejut dalam pengharapan kita dalam mengiringi Tuhan. Kita ingat pengorbanan Yesus Kristus. Contoh dari Taman Getsemane, kita ditangkap, bahkan dia dicambuk, bahkan dipukul, diludahi. Dan tidak hanya itu, Yesus Kristus itu di mahkota duri. Sebelum Yesus disalib, wah penderitaannya luar biasa untuk menyelamatkan kita. Kita ingat itu pengorbanan Yesus, jalan Via Dolorosa itu. Sehingga kita tidak pernah putus asa dalam pengharapan dalam Yesus Kristus. Tidak pernah putus asa dalam mengiring Tuhan. Kalau kita ingat itu, ingat semua pengorbanan Kristus di salib, kita akan berkata, aduh belum sebanding ternyata apa yang kualami ini, penderitaan yang kualami ini, dan kesukaran ini, belum sebanding dengan pengorbanan Yesus yang telah menyelamatkan saya. Ini pengharapan kita yang pasti itu. Bahkan yang kedua, penderitaan-penderitaan yang kita alami ini tidak sebanding dengan kemuliaan Tuhan yang Tuhan nyatakan kelak buat kita. Inilah pengharapan kita. Sehingga kita tetap kuat dan tabah dalam menghadapi situasi apapun, kondisi apapun dalam hidup ini. Sehingga kita tetap melihat, bukan melihat yang kelihatannya sementara di dunia ini, tapi melihat itu yang tidak kelihatan yang kekal, yaitu surga yang kekal, karena ada pengharapan kita di dalam Yesus Kristus. Ini yang saya bagikan buat kita, bagi saudara yang dikasih Tuhan dimanapun kita berada, biar Roh Kudus menerjemahkan dalam diri kita kebenaran-kebenaran firman Tuhan ini. Roh Kudus menyikapkan buat kita, karena hamba terbatas untuk menyampaikannya, biar Roh Kudus mengungkapkan lebih dalam lagi, sehingga kita mengerti kebenaran ini. Yang pasti jangan tawar hati dan kecut
dalam menghadapi persoalan, dalam kesukaran, tapi memiliki pengharapan bahwa Tuhan memberikan kemenangan demi kemenangan buat kita. Dalam setiap persoalan yang ada, dalam setiap pergumulan yang ada, dalam kesukaran yang ada, kita pasti menang bersama dengan Tuhan. Karena apa? Karena Tuhan menyertai kita, karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, karena Tuhan memberikan kepada kita kekuatan kemenangan, karena Tuhan selalu peduli dan care buat kita. Ini yang saya bagikan. Tuhan dipermuliakan dan diagungkan dalam seluruh keberadaan hidup kita. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa di surga buat kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu menjadi rema dalam hidup kami dan kami aplikasikan dalam hidup kami sehari-hari. Kami tidak pernah tawar hati dan putus asa. Kami tidak kecut dalam setiap persoalan apapun dalam hidup ini. Kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan yang berkuasa di bumi dan di surga. Itu Tuhan Yesus Kristus yang memberi kemenangan kepada kami, kekuatan kepada kami. Engkaulah segala-galanya dalam hidup kami, Bapa. Tuhan Yesus Kristus dalam pergumulan apapun, Tuhan berikan kepada kami, yaitu roh yang bangkit, roh yang semangat. Bahkan iman kami kuat dan tahan uji. Tidak menyerah akan masalah persoalan itu. Tapi kami tetap bersemangat dan bergairah karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus Kristus memberkati setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan ini. Biarlah mereka dipulihkan dan diberkati oleh Tuhan. Jauhkan dari maut, dari mara bahaya, dari kuasa-kuasa kegelapan roh jahat di udara yang mengganggu tubuh jiwa roh mereka. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan melingkupinya dengan malaikat surga yang berselasa sehingga aman dalam perlindungan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Engkau adalah Allah yang hidup, Allah yang berkuasa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah Engkau selama-lamanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sembah berdoa bersyukur. Haleluya.